Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qori Intan Lutfiah dengan NIM 1908104033 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial 3A, IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di sini saya akan mempresentasikan tentang model pembelajaran blended learning, di mana ini adalah tugas mandiri mata kuliah model pembelajaran IPS yang diampu oleh Bapak dosen Aprianda Kusuma Wijaya MPD. Baik, apa itu program blended learning? Metode blended learning adalah metode yang menggunakan dua pendekatan sekaligus. Dalam artian, metode ini menggunakan sistem daring sekaligus tatap muka melalui video conference. Jadi, meskipun pelajar dan pengajar melakukan pembelajaran dari jarak jauh, keduanya masih bisa berinteraksi satu sama lain. Metode ini efektif untuk meningkatkan kemampuan kognitif para pelajar, khususnya pada masa pandemi saat ini. Blended learning itu pada dasarnya adalah kombinasi aspek positif dari dua jenis lingkungan belajar, yaitu pembelajaran di kelas dan e-learning menurut Bong dan Graham pada tahun 2006, sebagaimana yang diungkapkan oleh Note et al. Pada tahun 2007. Pembelajaran blended adalah suatu kombinasi dari beragam model pembelajaran daring, luring, dan tatap muka. Kemudian blended learning itu memiliki ciri khas dari proses pembelajaran yang lainnya. Nah, sebagai salah satu metode pembelajaran, blended learning memiliki ciri khas yang tertentu. Di antaranya, pertama, blended learning dalam metode pembelajaran dengan menggabungkan berbagai cara penyampaian, model pendidikan, gaya pembelajaran, serta berbagai media berbasis teknologi yang beragam. Yang kedua, blended learning adalah sebuah kombinasi pendidikan tatap muka, belajar mandiri, dan belajar via online. Yang ketiga, blended learning adalah pembelajaran yang didukung oleh kombinasi efektif dari cara penyampaian, cara mengajar, dan gaya pembelajaran. Yang keempat, guru dan orang tua murid memiliki peran yang sama penting, yaitu guru sebagai fasilitator dan orang tua sebagai pendukung. Kemudian tujuan blended learning. Tujuan blended learning itu yang pertama membantu guru untuk berkembang dengan baik saat KBM atau kegiatan belajar mengajar sesuai dengan gaya belajar dan preferensi dalam belajar. Yang kedua, memberikan peluang bagi guru untuk melakukan pembelajaran secara mandiri, bermanfaat dan terus berkembang. Yang ketiga, guru bisa membuat jadwal belajar yang lebih fleksibel. Yang keempat, mendorong murid untuk merdeka belajar. Yang kelima, membantu murid bisa belajar sesuai dengan zamannya, yaitu dengan bantuan teknologi, informasi, dan komunikasi. Kemudian, blended learning itu penerapannya dalam kegiatan belajar memiliki banyak bentuk yang beragam. Sebagaimana menurut Watson pada tahun 2009, ada beberapa bentuk blended learning, yaitu pertama, online penuh, dengan ada pilihan melakukan pembelajaran tatap muka. Yang kedua, sebagian atau online penuh, dengan dibutuhkan waktu tertentu untuk pembelajaran tatap muka, baik di kelas maupun laboratorium. Yang ketiga, sebagian besar atau online penuh dengan peserta didik tetap belajar konvensional dalam kelas ataupun laboratorium setiap hari. Yang keempat, pembelajaran konvensional di kelas, tapi peserta didik dipersyaratkan mengikuti aktivitas online tertentu sebagai pengayaan atau tambahan. Dan yang terakhir, pembelajaran konvensional dengan melibatkan sumber online dan aktivitas online yang bukan menjadi syarat bagi siswa untuk mengikutinya. Sedangkan manfaat dari blended learning itu sendiri dalam dunia pendidikan saat ini adalah memberikan fleksibilitas dalam memilih waktu dan tempat untuk mengakses pelajaran. Mahasiswa tidak perlu mengadakan perjalanan menuju tempat pelajaran yang disampaikan. Bisa dilakukan dari mana saja, baik yang memiliki akses ke internet ataupun tidak.
Terus kemudian bisa memberikan kesempatan bagi mahasiswa secara mandiri memegang kendali atas keberhasilan belajar. Pembelajar bebas menentukan kapan akan mulai dan kapan akan menyelesaikannya, dan bagian mana dalam suatu modul yang ingin dipelajarinya terlebih dahulu. Setiap model pembelajaran pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Di sini saya jelaskan beberapa poin kelebihan dan kekurangan blended learning. Yang pertama itu ada kelebihan blended learning. Pertama, penyampaian blended dapat dilaksanakan kapan saja dan di mana saja dengan memanfaatkan sistem jaringan internet. Yang kedua, peserta didik memiliki keleluasaan untuk mempelajari materi atau bahan ajar secara mandiri dengan memanfaatkan bahan ajar yang tersimpan secara online. Kemudian yang ketiga, kegiatan diskusi berlangsung secara online atau offline dan berlangsung di luar jam antara peserta didik itu sendiri. Yang keempat, pengajar dapat mengelola dan mengontrol pembelajaran yang dilakukan siswa di luar jam pelajaran peserta didik. Yang kelima, pengajar dapat meminta kepada peserta didik untuk mengkaji materi pelajaran sebelumnya. Pembelajaran tatap muka berlangsung dengan menyiapkan tugas-tugas pendukung. Yang keenam, itu target penyampaian materi-materi ajar dapat dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Jadi pembelajaran menjadi luas dan tidak kaku. Kemudian kekurangan blended learning-nya. Nah, yang pertama, pengajar perlu memiliki keterampilan dalam menyelenggarakan e-learning. Yang kedua, pengajar perlu menyiapkan waktu untuk mengembangkan dan mengelola pembelajaran sistem e-learning, seperti mengembangkan materi, menyiapkan asesmen, melakukan penilaian, serta menjawab atau memberikan pertanyaan pada forum yang disampaikan oleh peserta didik. Yang ketiga, pengajar perlu menyiapkan referensi digital sebagai acuan peserta didik dan referensi digital yang terintegrasi dengan pembelajaran tatap muka, tidak meratanya sarana dan prasarana pendukung dan rendahnya pemahaman tentang teknologi. Yang keempat, diperlukan strategi pembelajaran oleh pengajar untuk memaksimalkan potensi blended learning. Jadi kesimpulannya atau dampak akibat dari blended learning itu memudahkan sebuah kemudahan pembelajaran yang bisa mengkombinasikan beragam cara penyampaian, model pengajaran, dan gaya pembelajaran, memperkenalkan berbagai media dialog antara guru dan murid. Blended learning tak hanya sebuah kombinasi pengajaran tatap muka dan via online, tetapi juga sebagai bagian dari interaksi sosial. Nah, jadi gimana teman-teman? Di saat pandemi sekarang ini kita kan kuliah di rumah, siap tidak untuk menerapkan model pembelajaran blended learning? Kalau bisa tetap kuliah virtual di masa pandemi kan, bisa ya. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya ya, karena subscribe itu gratis. Makasih.